wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainabul Fitria dengan NIM D74219038 dari Prodi Pendidikan Matematika UIS Manado Surabaya. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian program linier metode grafik menggunakan software GeoGebra. Jadi tampilan awal dari software GeoGebra yaitu seperti ini. Dapat kita lihat ya. Di sini kita akan menyelesaikan permasalahan tentang program diet Dr. Faras. Dalam permasalahan tersebut kita sudah memiliki fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 20.000 X1 ditambah 30.000 X2. Kita juga bisa menyederhanakannya menjadi 2X1 ditambah 3X2. Dalam permasalahan tersebut kita disuruh menentukan minimal, sehingga kita harus mencari minimal biaya untuk Ibu Dewi dalam mengikuti program diet Dr. Faras. Dalam permasalahan ini kita memiliki beberapa fungsi kendala, yaitu yang pertama 5X1 ditambah 20X2 lebih dari sama dengan 60 merupakan batasan protein. Yang kedua ada 6X1 ditambah 4X2 lebih dari sama dengan 30 merupakan batasan lemak. Yang ketiga yaitu ada 10X1 ditambah 5X2 lebih dari sama dengan 40 merupakan batasan karbohidrat. Kemudian yang keempat yaitu ada X1 kurang dari sama dengan 8 merupakan batasan kue keju yang boleh dikonsumsi. Kemudian ada X2 kurang dari sama dengan 12 merupakan batasan kue madu yang boleh dikonsumsi. Dan juga kita memiliki fungsi non negatif yaitu X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan software GeoGebra. Pertama-tama kita tuliskan dulu fungsi tujuannya. Jadi di sini saya menggunakan variabelnya berupa X dan Y agar lebih mudah menuliskannya. Jadi untuk variabel X1 kita ganti menjadi X dan yang X2 kita ganti menjadi Y, sehingga untuk penulisan fungsi tujuannya menjadi F X, Y sama dengan 2X ditambah 3Y. Jadi ini untuk fungsi tujuannya. Selanjutnya kita akan menuliskan fungsi kendala yang ada dalam permasalahan kita tadi. Yang pertama yaitu ada 5X ditambah 20Y lebih dari sama dengan 60. Bisa kita sederhanakan juga menjadi X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 12. Jadi grafik atau garis gambar yang kita dapatkan dari fungsi tersebut adalah seperti ini. Kemudian kita tambahkan fungsi kendala yang kedua dalam persamaan fungsi kendala yang tadi dengan menambahkan simbol konjungsi. Kemudian ditambahkan fungsi kendala yang kedua yaitu 6X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 30. Maka grafiknya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya yaitu kita tambahkan lagi fungsi selanjutnya, fungsi kendala selanjutnya yaitu menggunakan simbol konjungsi juga, ditambahkan jangan lupa yaitu ada 10X ditambah 5Y lebih dari sama dengan 40. Maka grafiknya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan lagi fungsi kendala yang selanjutnya. Jangan lupa dikasih simbol konjungsi. Kita mempunyai X kurang dari sama dengan 8. Maka grafiknya akan menjadi seperti ini. Bisa kita lihat. Kemudian untuk fungsi selanjutnya yaitu jangan lupa diberi simbol konjungsi.
kita mempunyai Y kurang dari sama dengan 12. Maka grafiknya akan menjadi seperti ini. Tetap ya. Selanjutnya jangan lupa kita masukkan fungsi non negatifnya tadi, yaitu fungsi X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Maka grafiknya akan menjadi seperti ini. Kita lihat. Seperti ini. Jadi untuk fungsi kendala X lebih dari sama dengan 0, yaitu kita memiliki absis sama dengan 0, sehingga X lebih dari sama dengan 0 gambar grafiknya yaitu berada tepat pada sumbu Y. Kemudian untuk Y lebih dari sama dengan 0 itu merupakan memiliki koordinat di 0, sehingga garisnya pas dengan sumbu X. Setelah kita masukkan semua fungsinya, kita akan mendapatkan gambar seperti ini, dan yang diarsir warna ungu ini di antara garis-garis itu merupakan daerah selesaian. Selanjutnya kita akan menentukan titik ekstrim dari daerah selesaian tersebut. Titik ekstrim yaitu titik yang berada di pojok-pojok dari daerah selesaian. Pertama-tama kita menuliskan dulu garisnya sebelum kita menentukan titik potong dari garis-garis tersebut. Itu yang pertama, kita mempunyai garis 5X ditambah 20Y sama dengan 60. Selanjutnya kita juga punya garis 6X ditambah 4Y sama dengan 30. Selanjutnya kita juga punya 10X ditambah 5Y sama dengan 40. Kita juga punya garis X sama dengan 8. Lalu ada juga Y sama dengan 12. Jangan lupa untuk yang garis tadi yang non negatif itu juga termasuk, jadi X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Setelah itu kita menentukan titik potong dari titik ekstrim yang kita peroleh dari daerah selesaian yang kita peroleh menggunakan peralatan, lalu tekan potong perpotongan dua objek. Kemudian kita bisa klik titik yang saling berpotongan yang berada di pojok daerah selesaian. Titik A, lalu titik B, dan ini ada titik C. Dapat kita lihat untuk titik A berada pada perpotongan 8,1, titik B 3,6, 2,1, kemudian yang titik C 1,6. Selanjutnya kita akan menentukan titik optimal, yaitu artinya kita akan mencari titik yang menghasilkan biaya paling minimum untuk membantu Ibu Dewi dalam pemrograman diet Dr. Faras. Kita akan menentukan biaya minimumnya menggunakan bantuan garis selidik. Garis selidik merupakan garis yang menggambarkan fungsi tujuan. Nah, kalau permasalahannya kita disuruh mencari minimal, maka titik optimalnya yaitu titik yang pertama kali tersentuh oleh garis selidik. Tetapi kalau permasalahannya kita disuruh mencari maksimal,
maka titik optimalnya yaitu titik yang terakhir kali tersentuh oleh garis selidik. Karena dalam permasalahan kita disuruh mencari nilai minimalnya, maka untuk menentukan titik optimalnya kita yaitu dengan melihat titik yang pertama kali tersentuh oleh garis selidik. Jadi kita tulis dulu garis selidiknya, yaitu fungsi tujuan yang kita miliki tadi, yaitu 2x plus 3y. Dan untuk nilai z-nya bisa kita umpamakan 8, sehingga dapat kita tulis 2x plus 3y sama dengan 8. Di sini kan tidak terlihat, mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu. Nah, jadi ini merupakan garis selidik 2x plus 3y sama dengan 8 untuk garis yang warna abu-abu. Nah, dapat kita lihat hasil dari garis selidik 2x plus 3y sama dengan 8 belum sama sekali menyentuh titik dari daerah selesaian, sehingga untuk perumpamaan nilai z-nya bisa kita naikkan lagi menjadi 12, sehingga dapat kita tulis menjadi 2x plus 3y sama dengan 12. Nah, di sini kita lihat ternyata garis selidik dari 2x plus 3y sama dengan 12 belum menyentuh titik pertama dari daerah selesaian, maka perumpamaan nilai z-nya bisa kita naikkan lagi. Untuk perumpamaan nilai z-nya kita naikkan menjadi 16, sehingga dapat kita tulis menjadi 2x plus 3y sama dengan 16. Mungkin bisa kita ganti warnanya biar tidak sama. Kita ganti warna kuning. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita sudah mendapatkan garis selidik yang melewati titik pertama dari daerah selesaian, yaitu titik B. Dapat kita lihat pada titik B memiliki titik perpotongan yaitu 3,6, 2,1. Jadi sesuai dengan perumpamaan tadi, untuk X atau X1 merupakan kue keju dan untuk Y atau X2 merupakan kue madu. Jadi persyaratan minimal Ibu Dewi untuk mengikuti program diet Dr. Faras yaitu dengan mengkonsumsi 3,6 kue keju dan 2,1 kue madu, atau bisa kita buatkan juga menjadi mengkonsumsi 4 kue keju dan 2 kue madu. Jadi itu adalah penyelesaian dari permasalahan tersebut yang menggunakan bantuan garis selidik. Nah, tapi bagaimana caranya kalau seumpama kita substitusikan nilai ekstrim ke dalam fungsi tujuan untuk melihat nilai atau titik mana yang memperoleh hasil paling besar atau yang paling kecil. Kita cukup menuliskan fungsi A yang telah kita tulis tadi, bisa langsung F dalam kurung fungsi A. Nah, di sini kita mendapatkan hasil 19. Bagaimana untuk yang titik B? Bisa kita lihat juga F dalam kurung fungsi titik B. Nah, hasilnya jadi 13,5. Bagaimana kalau yang titik C? Kita coba F untuk fungsi C. Nah, hasilnya yaitu 20. Nah, jadi benar kan yang kita coba tadi menggunakan garis selidik bahwa nilai atau titik yang memiliki hasil paling kecil yaitu adalah titik B.
Jadi, untuk menentukan titik minimumnya, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan garis lidik atau mensubstitusikan nilai ekstrimnya ke dalam fungsi tujuan. Nah, sampai sini bisa dipahami mengenai metode grafik menggunakan software GeoGebra. Nanti kalian juga bisa mencobanya sendiri untuk menyelesaikan masalah metode grafik menggunakan software GeoGebra. Mungkin sampai di sini penjelasan saya mengenai materi program linier metode grafik menggunakan software GeoGebra. Semoga bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.